Tema live-nya apakah buat teman-teman yang baru datang? Halo semuanya, selamat datang kembali di sharing session bersama Santara. Kali ini kita akan ngobrol, sharing-sharing tentang KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia yang akan mencatat saham teman-teman semua di sana gitu. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita masih nunggu Ibu Ruth-nya. Gila, saya kehabisan melulu kemarin. Nah, buat Mas Nur Wahyogi besok-besok jangan lupa turn on notification Instagramnya Santara dan juga update terus di aplikasi Santara gitu. Karena emang cepet banget abisnya. Buat teman-teman semua yang pengen beli sahamnya Santara, terus update aja, turn on notification. Mbak, cara daftarin UMKM bisa masuk listing gimana ya? Coba buka website atau aplikasi Santara, di sana udah ada step by stepnya. Atau bisa juga langsung DM di Instagram Santara Co ID ini. Nanti akan dikasih nomor tim kami. 15 menit doang lenyap. Iya, seperti itu teman-teman semua. Jadi harus kayak cepet-cepetan buat dapat sahamnya. Kapan nih yang di pralisting naik? Sabar, tunggu. Kalau mau buruan naik, jangan lupa di komen, di review, di like ya yang di pralisting biar makin banyak rekomendasinya, biar makin naik cepet dan akhirnya cepet masuk seleksi dan melantai di Santara. Saham Santara apakah bisa dicek di aplikasi KSEI? Mungkin akan bisa dicek, nanti kita bahas ya, dan akan bisa sih dan akan tercatat juga sebagai portofolio teman-teman di KSEI, jadi ditunggu aja. Kenapa kemarin saya daftar di website Santara nggak berhasil? Coba Mbak Dia Kartika mungkin bisa download dulu aplikasinya, coba didaftarkan lewat aplikasi Santaranya gitu. Kalau masih belum bisa, hubungi customer support, oke? Dari Mas Deki.gerung, kalau ada listing saham baru tolong kasih notifikasi lewat WA, sering ketinggalan. Oh, itu mungkin bisa jadi masukan bagus ya Mas ya. Oke, ini dia. Langsung aja. Selamat sore. Halo, selamat sore Ibu. Hai. Akhirnya bisa ya Ibu ya. Iya, berasa tua banget ya dipanggil Bu ya. Ya udah, Kak nih. Kak Ruth, kayaknya masih cocok deh dipanggil Kak ini. Iya, kayaknya kita masih seumuran deh loh. Kayaknya masih seumuran sih. Muda. Halo Kak Ruth, gimana kabarnya? Baik, Kakak Nadia ya. Yeay. Ini new normal kerja di Qatar apa masih WFH nih Kak? Tetap masih WFH dari Tetap ya, masih WFH ya. tanggal 16 Maret. Dari 16 Maret nih udah hampir 3 bulan WFH. Udah hampir 3 bulan. Udah nggak kenal ke kantor lagi kayaknya, udah yaudah. Iya. Bahkan mungkin jalan ke kantor aja udah lupa kali ya. Udah lupa. Iya bener. Saking lamanya WFH ya Kak ya. Iya. Oke, Kak Ruth, mungkin Kak Ruth bisa berkenalan ke teman-teman Santara. Di sini semua ada 190-an nih yang nontonin kita. Kita rame pengen ya. dengerin, iya rame nih, pengen dengerin sharing-sharing sama Kak Ruth tentang KSEI gitu kan. Penasaran KSEI itu apa sih gitu kan. Iya, Mungkin bisa iya, dikenalin iya. dulu nih Kak Ruth nih. Ya. Oke, kalau saya tadi udah dikenalin lah ya, namanya Ruth Yendra. Saya kerja di KSEI di bagian divisi komunikasi perusahaan dan jabatannya di Kepala Unit Pemasaran Layanan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia. Gitu kenalannya. Oke. Jadi kita mau ngebahas-bahas karena kan kemarin Santara sempat pengumuman nih kalau kita udah kerja sama KSEI Ya, untuk pencatatan saham kan betul. ya. Iya, Oke, tapi iya. kita mungkin start dari awal aja ya Kak Ruth ya. Kan teman-teman di sini banyak yang masih awam, masih banyak yang belum paham KSEI itu apa gitu kan. Jadi kalau dari sudut pandang pemula nih, sebenarnya Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia itu apa sih Kak Ruth? Ya, jadi enggak cuman teman-teman dari Santara sih yang masih asing. Mungkin bagi investor pasar modal pada umumnya mungkin juga masih asing sih dengan si Kustodian Sentral Efek Indonesia ini sendiri. Karena memang dari tugasnya itu kan berasa kayak back office-nya dari bursa efek kan. Nah, mungkin teman-teman kalau berinvestasi di pasar modal pasti yang paling erat dalam pikirannya adalah ya kalau mau jual beli ya menggunakan jasanya si Bursa Efek Indonesia gitu. Pokoknya yang di pikirannya dan familiar banget adalah Bursa Efek Indonesia. Tapi sebenarnya sebagai penyelenggara di pasar modal Indonesia
itu ada 3 lembaga sebenarnya. Jadi ada Bursa Efek Indonesia, ada yang namanya Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, gampangnya nih gini nih, kalau di Bursa Efek itu bertemunya penjual dan pembeli. Sama lah ya, kayak pasarnya di situ tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, nanti kan di situ akan bertemu kan, akan match kan transaksinya kan. Yang beli sepakat dengan harga jualnya kan, harga jual sahamnya itu nanti akan masuk ke sistemnya Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Nah, dia menjalankan fungsi sebagai LKP, Lembaga Penjaminan Efeknya itu tadi. Nah, dari KPEI itu kan dihitung hak dan kewajibannya. Itu seperti kayak kasirnya di pasar modal Indonesia, KPEI. Nah, dari KPEI itu tadi kan udah dihitung nih hak dan kewajibannya. Udah tahu yang jual itu harus siapin sahamnya berapa sih, yang beli itu harus siapin uangnya berapa. Karena kan dalam sehari itu kan ada 2 sesi perdagangan kan, dan kita sebagai investor kita bisa aja habis beli terus jual. Nah, jadi nanti si KPEI ini akan menghitung clearing dan nettingnya, jadi benar-benar hak dan kewajibannya itu berapa sih gitu. Nah, nanti akan masuk ke KSEI, ke Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk dilakukan pemindah bukuan. Jadi kalau KSEI ini sebagai ibaratnya banknya lah ya, karena semua investor di pasar modal Indonesia itu dibukain rekening di KSEI. Meskipun investor nggak datang langsung ya ke KSEI, halo KSEI bukain rekening atas nama saya ya, nggak gitu juga. Tapi ada peran perantara perdagangan efek ini, yaitu yang disebut sebagai perusahaan efek atau broker gitu. Nah, itu yang akan berhubungan dengan KSEI untuk membukakan rekening si nasabah-nasabahnya ini gitu. Jadi tadi fungsi pertamanya yaitu pemindah bukuan kan, KSEI ini. Pencatatan gitu ya. Pencatatan, dan pencatatan dalam hal ini juga dalam arti penyimpanan efek. Jadi semua saham yang diperdagangkan di bursa efek itu disimpannya di KSEI. Karena kan kalau kita balik lagi nih ke sejarah, sebelum tahun 2000, saham itu berbentuk warkat. Jadi ada lembarannya gitu. Jadi kita beli, kita dapat lembaran kan, kita bisa yakin gitu ya, saham itu ada bentuknya loh, ada wujudnya. Kayak kita kayak kita berinvestasi misalnya di emas atau di properti gitu. Nah, jadi kita menukarkan uangnya dengan satu benda lah ya ibaratnya gitu. Dan kita bisa lihat gitu, kita bisa yakin kalau oh ya nih beneran nih gitu. Nah, tapi sejak tahun 2000 itu saham udah scriptless, udah didigitalisasi lah ya. Jadi udah nggak berbentuk lagi. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat investor ini bisa yakin atas investasi yang dilakukan itu ya udah atas nama dia gitu, karena udah kita berinvestasi pada sesuatu yang nggak berwujud gitu kan, beda kan kayak kita berinvestasi pada emas, pada properti gitu kan, kita bisa lihat nih ada wujudnya gitu. Kalau berinvestasi kerasa gitu ya. Iya, nah kalau pada sesuatu yang nggak berwujud tuh gimana ya cara untuk mempercayai kalau investasi kita ini ya emang benar dan emang atas nama kita gitu. Makanya salah satu fungsi KSEI selanjutnya adalah ya fungsi lainnya menyediakan yang namanya fasilitas akses, acuan kepemilikan sekuritas. Jadi si investor itu diberikan sebuah aplikasi atau fasilitas yang bisa dia tuh login, sama lah ya kayak aplikasi-aplikasi lainnya ya, kita login, kita bikin user ID, bikin password gitu, sehingga kita tuh bisa mengecek atau memonitor portofolio yang kita punya. Gitu. Ini suaranya aku menggema atau gimana ya? Enggak kok, suaranya enggak menggema. Oh, oke. Lancar, oke. Jadi perasaanku aja nih ya.
Iya. Oke, jadi lanjut. Jadi tadi fungsi KSE itu kan pada yang utama adalah sebagai penyimpanan dan penyelesaian. Lainnya ya tadi menyediakan fasilitas akses dan KSEI ini memiliki fungsi juga mengenerate SID, Single Investor Identification. Ya, itu adalah kayak gini ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, tanda pengenal kita sebagai WNI itu apa sih? Kan KTP ya. Ada nih nomornya yang 33 berapa lah itu atau 31 atau berapa itu. Nah, sama kalau kita sebagai investor di pasar modal Indonesia itu memiliki juga tanda pengenal. Namanya CSID ini, Single Investor Identification. Gitu. Itu tadi beberapa lah ya fungsinya KSEI. Oh, sama satu lagi nih. Administrator banyak ya ternyata ya. Jadi administrator ini tindakan korporasi. Jadi emiten itu kan juga bisa melakukan tindakan korporasi kan. Apakah dia mau bagi dividen, mau misalnya stock split, reverse stock atau merger, akuisisi segala macam gitu kan. Nah, itu diadministrasikannya juga di KSEI. Karena tadi kan semua investor dibukakan rekening di KSEI sehingga kan ketahuan kan sebenarnya DPS-nya, daftar pemegang sahamnya ini siapa aja. Gitu. Jadi nanti saat distribusi tindakan korporasi misalnya saham bonus atau dividen gitu ya udah langsung ke rekeningnya masing-masing. Gitu. Oke. Tapi oh, satu lagi. Oke. Ada lagi loh. Ada lagi loh. Selain itu satu lagi, KSE ini juga mengadministrasikan yang namanya reksadana. Jadi sebenarnya untuk berinvestasi di pasar modal itu kan pilihannya banyak ya. Kayak nggak cuma saham, obligasi, reksadana juga bisa gitu. Bahkan sekarang equity crowdfunding juga bisa gitu. Pilihannya tuh udah banyak. Kita sebagai investor tuh pilihannya banyak gitu. Dan itu sudah tersentralisasi juga di KSEI. Jadi nanti kalau investor ini melakukan monitoring menggunakan fasilitas akses itu udah ketahuan semua. Dia buka rekeningnya tuh di mana aja sih? Misalnya di broker A, di manajer investasi manajer investasi B misalnya, terus di Santara, itu udah kelihatan semuanya tuh, bisa konsolidasinya tuh lebih mudah gitu. Jadi investor tuh dimudahkan dalam melakukan monitoring pada investasinya yang tadi tidak berwujud itu loh, yang gimana sih kita tuh bisa yakin gitu kalau kita memang berinvestasi udah atas nama kita gitu, dan itu adalah hak milik kita gitu. Jadinya kita tahu ya, oh saya punya saham di sini, punya saham di sini, punya saham yang tercatat rapi portofolionya dengan jelas ya Kak ya? Iya, betul. Dan SID itu sifatnya single ya, sama kayak KTP, satu orang tuh ya SID-nya satu, meskipun rekeningnya tuh bisa banyak. Kan kita nggak bisa ngebatasin kalau mau buka rekening di mana aja kan bebas-bebas aja ya, kayak tadi mau beli equity crowdfunding misalnya di Santara, terus mau beli saham di broker A, terus mau beli reksadana misalnya melalui marketplace gitu yang di belakangnya ada selling agent gitu atau agen penjual reksadana, bisa-bisa aja kan, karena kan tadi pilihan investasinya kan banyak kan produknya gitu, tapi tetap disatukan oleh si single investor identification ini gitu. Berarti SID ini kayak syarat syarat paling penting lah buat orang bisa punya banyak rekening tuh ya. Iya, itu udah gitu ya. Dan nggak bisa bertransaksi di pasar modal kalau belum ada SID-nya. Karena nggak akan dikenal lah, kamu siapa, kamu warga pasar modal nggak nih? Iya, benar. Nggak teridentifikasi dia kan, karena SID kan tanda pengenal kita di pasar modal Indonesia gitu. Nah, tapi si Mbak, KSEI sama sekuritas itu tuh bedanya apa Mbak? Beda. Kalau sekuritas itu adalah perusahaan efek yang memang dia yang berhubungan langsung dengan si nasabah-nasabah tadi, investor. Beda kalau KSEI itu tadi adalah si penyelenggara bursanya bersama dengan si bursa efek, KPEI gitu. Nah, tiga institusi ini dinamakan sebagai self-regulatory organization
Artinya apa? Artinya mereka ini bisa buat peraturan untuk mengatur si anggota-anggotanya, di mana salah satunya ya si tadi perusahaan efek atau broker atau perusahaan sekuritas tadi gitu. Jadi memang yang penyelenggaranya lah ya. Jadi ibaratnya apa ya? Kayak misalnya yang punya mallnya si bursa efek gitu. Nah, si broker-broker itu yang sewa di tenan-tenannya gitulah, yang bisa jualan gitu. Oke. Jadi kayak lapak-lapaknya gitu loh. Jadi, Gampangnya sih gitu. oke, jadi KSI itu bisa buat semua instrumen investasi ya Kak ya, dan semua yang Iya, terdaftar di bawah OJK. iya betul. Oke, dan kalau misalnya nih, kalau kita udah invest di BI, terus invest ke Santara juga, itu apakah SID-nya sama Kak? Harus sama, harus sama. Nah, Nggak boleh beda, karena SID ini, bahkan kalau misalnya nih, mau beli produk apapun itu, meskipun dia lewat perusahaan efek atau Santara atau agen penjual reksadana gitu misalnya, nah itu memang harus dibuatin SID yang melakukan generator SID atas semuanya itu memang KSEI. Jadi emang sudah tersentralisasi, mau buka rekening di mana aja ya SID, dan mereka juga pasti akan bukain rekening juga di KSEI. Karena kan tadi semua sahamnya itu kan disemuanya di KSEI kan. Jadi kita beli saham, sebenarnya sahamnya itu nggak ada di broker atau nggak ada di bursa efek loh. Sahamnya itu ada di KSEI gitu. Nah, disimpannya itu per rekening atas nama masing-masing investor. Jadi udah kalau misalnya pun ada apa-apa nih sama brokernya, sahamnya tuh ya tetap aman di KSEI gitu atas nama dia sendiri. Gitu. Oke. Dan pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih, gimana sih caranya buat dapat SID? Nah, itu tinggal buka rekening aja. Nanti misalnya nih ada yang berminat berinvestasi di Santara gitu ya, melalui Santara. Nah, nanti Santara ini akan menunjuk atau bekerja sama dengan namanya partisipan KSEI. Partisipan KSEI ini bisa berupa perusahaan efek atau bank kustodian. Perusahaan efek tadi itu sekuritas tadi itu. Nah, nanti si perusahaan sekuritas atau bank kustodi ini akan membukakan rekening ke KSEI. Gitu, supaya nanti KSEI bisa bukain rekeningnya kan, dan generatein SID-nya. Gitu, nanti teman-teman yang berinvestasi ya akan mendapatkan informasi berapa sih nomor sub rekeningnya, berapa sih nomor SID-nya, gitu. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, KSI didaftar sendiri atau sudah disediakan broker atau gimana Mbak sistematisnya? Gimana? KSI didaftar sendiri atau udah disediakan broker atau gimana sih Mbak sistematisnya? Oh, jadi sebenarnya investor itu tadi nggak bisa langsung ya ke KSEI untuk buka rekening atau buka SID secara langsung gitu. Harus ada perantara-perantaranya, dalam hal ini misalnya si perusahaan efek atau Santara ini yang nanti akan menghubungkan ke perusahaan efek, baru nanti perusahaan efek yang akan ke KSEI gitu ya. Meskipun panjang, kelihatannya panjang, tapi semua itu kan udah by teknologi gitu, udah secepat kilat juga gitu kan, semua sistem udah terhubung gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pasti bakalan butuh waktu yang lama nih buat rekening atau dapat SID gitu. Jangan sedih gitu. Tapi kan ini tadi udah by sistem semua gitu, nggak mungkin ngisi form apa segala macam kan, nggak kan. Santara kan juga udah platform kan, dimana ya emang tanda tangannya sudah digital signature kan. Benar. Iya, jadi emang semuanya udah by system gitu, sistemnya udah terhubung semuanya. Jadi nggak perlu lagi investor ini datang ke KSEI untuk minta SID gitu, karena nanti juga akan diinformasikan oleh Santara juga kalau ini loh rekeningnya dan SID-nya gitu. Karena ini kan tadi banyak juga nih yang nanya tentang hubungan Santara, equity crowdfunding dan KSI sendiri nih Kak ya. Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja, tadi teman-teman ya, masih dijalani saja dengan baik ya. Aduh, ya ampun, ini kelamaan Bu Eva kayaknya ya Karut ya. Kita santai aja kan ya, jangan serius-serius gitu. Iya bener sih, bener. Nah,
sebenarnya gini nih Kak, apa sih manfaatnya buat investor kalau sahamnya yang dibeli di Santara, dibeli di equity crowdfunding itu tercatat di KSEI? Nah, sebenarnya nanti mereka tuh bisa memonitor langsung sih tadi dengan si fasilitas akses itu. Gitu, karena kan KSE itu udah menyediakan nih sebuah infrastruktur dan itu memang gratis, nggak dipungut biaya gitu. Tinggal nanti login di fasilitas itu dan loginnya itu gampang banget. Karena nggak perlu data yang aneh-aneh gitu karena udah tinggal ya masukin nama, nomor KTP, nomor handphone dan alamat email yang sesuai dengan yang didaftarin. Di Santara kan pasti dalam pembukaan rekening juga ada alamat email kan yang menjadi data mandatori kan. Nah, itu banyak itu mandatorinya itu Kak. Nah, itu banyak sekali tuh. Emailnya harus sama dengan yang ada di Santara karena nanti juga KSEI juga akan melakukan verifikasi bener nggak nih KTP yang tadi didaftarin buat masuk ke sistemnya KSEI ini sesuai nggak sih sama alamat emailnya gitu yang ada di Santara gitu, ada di database-nya gitu lah intinya. Jadi apalagi kan kadang kita tuh punya banyak email gitu ya, ada yang Yahoo, Gmail, apa segala macam, alamat email kantor gitu. Nah, jangan sampai balik-balik gitu karena itu harus sama dengan alamat email yang kita gunakan untuk melakukan pendaftaran di Santara gitu, di perusahaan efek tempat kita menjadi nasabah gitu. Nah, dan KTP-nya juga harus KTP kita juga, jangan sampai KTP-nya orang lain. Kadang suka aneh-aneh karena banyak banget juga investor-investor yang tanya ke KSEI kok nggak bisa login, setelah dicek KTP-nya atas nama siapa, emailnya atas nama siapa gitu. Iya, sering terjadi ya Kak ya, kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi tetap harus diperhatikan data-data yang disubmit itu ya memang data-data yang valid gitu, datanya kita yang memang buat buka rekening gitu. Jangan sampai data yang lain. Gitu. Ya, valid, harus KTP asli ya. Ya. Nah, terus itu mekanismenya gimana sih Karut kalau misalnya saham kita yang dibeli di Santara juga tercatat di KSEI dan itu bisa jadi satu portofolio tersendiri gitu, dan itu mungkin orang-orang Santara, orang-orang yang investasi di Santara juga kan pernah mungkin investasi di pasar modal kayak gitu. Itu tuh mekanisme gimana kalau mereka semua tuh sahamnya tercatat di satu catatan KSEI itu? Nah, sebelum kita bisa beli equity crowdfunding itu kan, si penerbit itu harus mencatatkan juga ke KSEI gitu. Ada perjanjian-perjanjiannya juga. Jangan khawatir, sama kayak misalnya saham-saham itu si emiten juga harus mencatatkan sahamnya di KSEI. Itu ada perjanjian-perjanjiannya yang harus dipenuhi gitu kan, harus ditandatangani antara si KSEI dan si penerbit gitu kan. Sama supaya bisa si produknya ini tuh tercatat di KSEI sehingga nanti saat teman-teman yang berinvestasi melalui Santara ya itu tetap bisa melakukan monitoring kan. Tadi dia misalnya beli nih berinvestasi di ECF yang mana nih, siapa misalnya kemarin siapa yang terkenal Soto Pak Min ya? Ya, sop ayam. Misalnya nih. Soto sama sop beda nih Bu. Sop ayam Pak Min. Sop Amin. Oh iya, sop ayam Pak Min misalnya gitu. Nah, itu udah dicatetin dulu nih di KSEI gitu. Nanti supaya yang ikut urun dana, iya kan istilahnya urunan gitu kan. Urunan, benar ya. Yang urunan ini bisa ngecek nih urunannya ini di si fasilitas akses tadi gitu berapa. Karena di situ nanti akan dibedain ada saham, ada obligasi, ada reksadana misalnya atau nanti lainnya ya equity crowdfunding masuk di dalam situ. Jadi emang bener-bener kita mencoba untuk memberikan keterbukaan informasi. Karena bagaimanapun juga kan berinvestasi di pasar modal itu tadi berinvestasi pada sesuatu yang memang tidak berwujud gitu ya, scriptless lah ya. Jadi bagaimana kita bisa yakin ya kita bisa memastikan sendiri, kita turut andil lah ya dalam melakukan monitoring. Nggak lucu juga kalau misalnya dia udah urunan tanpa melakukan cross check gitu, beneran nggak nih apa yang diurunin itu tercatat juga di KSEI gitu, udah di rekeningnya KS. Sekarang kan KSEI ini kan
tadi fungsinya kan sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dia udah di bawah OJK juga gitu. Jadi memang itu adalah lembaga yang kredibel untuk melakukan fungsi tersebut gitu. Oke, jadi KSE itu langsung di OJK ya, Kak Ruth ya? Ya, betul. Dan kita ke pertanyaan yang cukup basic dan dinanti-nanti juga nih oleh teman-teman Santara, ini FAQ gitu. Ini kan banyak nih ya yang pengen banget nih beli saham di Santara dengan jumlah yang banyak gitu kan. Banyak yang terbatasi oleh limit-limit gitu kan Kak ya. Dan salah satu caranya biar nggak kena limit adalah menggunakan SID itu tadi, bikin SID. Nah, mereka kan nanti kalau bikin SID mungkin bisa bikin akunnya di Bursa Efek ya Kak ya. Nah, itu apakah mereka harus beli saham di situ dulu atau enggak gitu, dan sebenarnya mekanisme mereka dengan gampang punya SID biar bisa beli saham di Santara tanpa limit itu gimana sih Kak gitu? Mungkin bisa dijelaskan dengan cara yang mudah. Oke, sebenarnya untuk buka kan SID itu dibukakan kan kalau kita tuh buka rekening gitu. Jadi Ya, nanti kalau misalnya pun lewat Santara nanti kan ada mau melewati siapa gitu, perusahaan efek atau si bank kastedi. Nanti mereka yang akan mendaftarkan tuh ke KSEI. Jadi SID nanti akan diterima dari situ. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau buka rekening kan tadi kan kalau di Santara itu kan buka rekening itu kan bisa kan buka tinggal isi aja datanya kan. Tinggal ngisi data, bener. Bikin akun lah itu istilahnya. Iya, bikin akun. Nah, sama bikin akun gitu. Nanti akunnya itu nanti kan akan dibukain juga kan ke perusahaan efek atau bank kastedian. Karena yang bisa bukain rekening efek di KSEI kan si perusahaan efek atau bank kustodian itu tadi kan. Yep. Nah, udah nanti dari mereka langsung tuh dibukain ke KSEI terus udah dapat SID. Tuh. Gitu. Segampang itu ya, teman-teman. Sebenarnya gampang kok. Iya, sebenarnya tinggal buka aja, buka akun aja di Santara. Nanti belakang-belakangnya itu udah gampang gitu. Karena emang kita sebagai investor kan memang kalau mau beli equity crowdfunding misalnya, ya udah itu kan yang sudah terdaftar di OJK itu kan Santara nih, ya udah buka akunnya kan di Santara, udah ada platformnya yang gampang banget tuh ngisi apa. Udah nanti dari situ kan nanti sistemnya Santara akan terhubung sama perusahaan efek atau bank kastedi, nanti dari mereka akan masuk ke KSEI akan balikin lagi ke mereka SID, tapi jangan dipikirkan itu lama ya. Tadi kan aku udah bilang kalau itu sebenarnya secepat itu kok. Secepat itu kok. Iya. Tuh teman-teman gitu. semua nih ya yang pengen nggak perlu ruwet gitu ya pikirannya, biarkan sistem yang ruwet gitu. Kita mah nggak usah ruwet aja. Tidak. Tuh teman-teman semua yang pengen pengen investasi tanpa limit, bikin akun di Santara yang belum bikin akun di Santara, ntar bisa dibikin SID gitu. Iya, dan nanti juga kalau misalnya penerbitnya kan udah didaftarin di KSEI, berarti kan udah bisa dong kalau misalnya kita ikut urunan di yang tadi udah didaftarin kan bisa dicek juga di akses. Nah, jadi teman-teman udah bisa langsung aja selain buka akun di Santara juga bisa buka yang namanya si akses, fasilitas akses tadi, supaya bisa kayak ada compare data lah, bener nggak sih ini gitu kan, untuk meyakinkan cross check lah ya. bukan untuk tidak mempercayai atau apa, tapi kita kan harus turut andil lah dalam melakukan monitoring tadi, kita sebagai kan namanya uang kita ya, uang investor gitu, jadi ya bener harus dicek juga. Nah, diceknya di mana ya, tadi di akses, di fasilitas akses acuan kepemilikan sekuritas gitu teman-teman. Mau duitnya aman, bikin SID. Iya, karena tadi itu kan sebenarnya SID itu yang benar-benar mengidentifikasi kita kan sebagai investor gitu. Kalau ada apa-apa misalnya ya, kalau kita mau lapor ke OJK bakalan nanya SID-nya berapa, beneran nggak sih kamu tuh warga pasar modal Indonesia gitu. Ya, benar. Buktinya apa ya? Buktinya si SID itu. Karena dari SID bisa ditelusuri sebenarnya dia punya rekening di mana aja, efeknya dia apa yang dia punya, baik itu saham, equity crowdfunding misalnya, obligasi segala macam, mutasinya bagaimana, itu udah bisa dicek semuanya.
Oke. Dan kalau nggak salah tuh dulu ada kartu akses KSEI ya Kak ya? Itu Iya sekarang betul. nah itu sekarang masih ada nggak sih Kak? Atau Nah, kita harus buat? nah ini nih, ini pertanyaan bagus banget. Fasilitas akses, benar fasilitas akses itu sebenarnya udah ada sejak tahun 2009. Udah udah lama ya, udah hampir 1 dekade lah ya, Ya. si fasilitas akses ini. Udah lebih dari 1 dekade lah ya. Nah, dulu untuk investor ini memanfaatkan fasilitas akses, itu harus terima dulu kartu dan PIN. Nah, di kartunya itu disebutkan si SID itu yang IDD berapa, itu SID-nya kita gitu, SID-nya investor. Nah, seiring berjalannya waktu, nah tadi kan sebenarnya kalau cetak itu kan butuh waktu ya, mesti di Yap. rekening jadi, terus besokannya dicetak, terus dilipat-lipat, terus dikirimin ke brokernya, terus nanti brokernya dikirimin ke investornya, ke nasabahnya. Itu kan butuh waktu yang Ya. lama kan. Kan Benar-benar. investor di pasar modal itu nggak cuman orang Jakarta aja, bisa aja orang Papua sana gitu, butuh waktu yang lama banget kan untuk dia bisa Iya terima benar-benar. kartunya kan, padahal dia udah bisa trading sebenarnya. Nah, gimana caranya dia biar cepat untuk memastikan saham yang dia beli lewat broker udah tersimpan atas nama dia atau belum sih? Nah, itu kan dia jadinya nggak bisa cepet-cepet untuk login ke akses Yap. kan, untuk Iya benar. memastikan kan, karena tadi lamanya proses pengiriman gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2019 kemarin, Kese itu sudah tidak cetak kartu akses lagi. Udah digital card. Jadi saham aja udah digital ya. Jadi kartu akses juga sudah dikonversi ke digital. Jadi nanti Kese juga akan memberikan email ke investor kalau misalnya rekeningnya udah jadi. Ini loh SID-nya gitu. Terus udah ada link ke fasilitas ke websitenya akses itu tadi. Cuman sebenarnya akses ini nggak cuma dalam bentuk web service aja, tapi juga udah ada mobile apps-nya. Jadi teman-teman tinggal cari di App Store atau di Play Store itu akses KSEI. Nah udah nanti bisa daftar dan login di situ, atau kalau misalnya mau informasi yang lebih komplit ya ada di web service-nya kan. Sama lah kayak aplikasi-aplikasi lain, kalau di mobile apps-nya kan lebih singkat ya, atau lebih terbatas lah info-infonya. Tapi kalau mau full ya kunjungilah di akses.ksei.co.id gitu. Oke, berarti udah nggak ada lagi tuh ya kartu fisik, semuanya sudah Iya. terdigitalisasi, tersentralisasi teman-teman. Iya, betul. Dan download aplikasi apa tadi Kak, akses KSEI ya? Ya, akses KSEI. Udah ada di Play Store dan App Store ya? Ya, udah. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk cek di portofolio akses KSEI di bagian mana ya? Saya kok belum lihat Kak. Oh, tinggal di ini aja. Oh, ini apa kan udah login nih. Nanti ada menu portofolio, terus ada di saldoku. Nah, tapi kalau nggak ada itu, perlu dipastiin dulu nih, udah beneran terdaftar di perusahaan efek belum sih gitu. Karena sebagai pengguna akses itu sebenarnya nggak cuma investor. Bisa aja nih misalnya, saya udah buka rekening nih di broker A, tapi ternyata broker A nih belum bukain rekening atas nama root gitu misalnya. Nah, waktu login ke akses ya nggak akan kelihatan saldonya, bahkan SID-nya aja nggak ada gitu. Karena rekeningnya tuh belum jadi dibuat gitu. Jadi nanti coba dicek lagi, kalau nggak ada misalnya menu portofolioku ya berarti nggak ada SID-nya dong ya. Gitu. Berarti gitu. itu masih kayak user biasa gitu, registered user gitu ya. loh. Registered user, bukan emang dia sebagai investor, karena belum ada SID sehingga belum ada menu portofolio. Nanti kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, boleh kok follow IG-nya KSEI di kesei.official, nanti di DM-in aja. Di sana ada mimin-mimin. Iya. Mimin akan membalas DM ya, teman-teman. Dia biar bisa cek juga misalnya ada kok nggak muncul portofolionya, nanti bisa dibantu cek. Tapi tetap ya diinfoin juga nomor KTP-nya, gimana kita bisa ngecek ya kalau nggak ada nomor KTP yang disampaikan gitu.
Kalau dengan keamanan data KSI sendiri gimana nih Kak? Ini ada yang tanya, gimana kalau KSI kena trouble hack dan mengacak-ngacak database? Oh, kita juga udah ada ininya standarisasi keamanannya kan, ada ISO berapa ISO. itu yang ya ada itu sudah teruji kok. Oke, aman ya berarti ya. Aman. Aman, ada ISO, udah tenang. Iya. Kelok, sistemnya Iya. kelok. Karena Nah, memang kan ini apa juga kalau misalnya apa data data di center apanya itu ada bencana atau apa, kita juga punya DRC-nya kan. Jadi sistemnya tuh akan tetap jalan. Jangan khawatir karena kalau hal-hal seperti itu pasti udah dipikirkan, resiko juga udah dimitigasi. Jadi keamanan data juga udah sangat terjaga, terstandarisasi gitu. Aman lah pokoknya. Oke. Aman pokoknya teman-teman. Ini tuh masih banyak yang tanya nih Kak. Kalau misalnya sudah punya SID, apakah perlu bikin lagi untuk bisa membuka limit di Santara? Jawabannya tidak ya Kak ya, tetap pakai SID yang sama kan ya? Iya, jadi sebenarnya SID ini nanti kalau misalnya nih udah buka rekening di broker, di perusahaan efek misalnya dia punya saham gitu ya. Terus dia udah punya SID nih, terus dia pengen berinvestasi di Santara. Nah, tetap buka akun kan di Santara. Nah, nanti Santara ini yang akan nanti tadi ya proses-proses pembukaan rekening, nanti itu kayak ngelingin ke SID-nya dia gitu loh. Karena kan tadi pastinya nomor KTP-nya kan sama kan. Soalnya sebagai dasar dari penjerdatan SID itu adalah si nomor KTP-nya. Jadi once buka itu di mana aja nggak perlu minta misalnya bukain saya SID dong, nggak perlu juga karena itu akan secara otomatis gitu. Secara otomatis buka rekening ya udah kalau buka rekening ya ada SID-nya gitu. Jadi kalau misalnya buka rekening lagi ya nanti akan nge-link ke SID itu sepanjang ya emang tadi datanya tetap ya harus ya kita buka rekening atas nama kita kan KTP-nya kita. Jadi jangan sampai kita berharap kalau kita buka rekening tapi pakai nomor KTP-nya orang tua terus pengen disatuin ke SID-nya, nggak bisa itu. Jadi emang benar-benar harus satu nama ya teman-teman. Oke, Gitu. oke. Jadi kayak buka rekening aja boleh banyak kok, cuman SID-nya nanti akan otomatis akan nge-link gitu. Oke, SID satu rekening boleh banyak. Intinya gitu Iya. ya teman-teman ya. Iya, SID-nya betul. cukup satu saja. KTP-nya harus KTP asli dan KTP-nya satu saja. Iya. Gitu. Udah gitu aja teman-teman, simple Iya, ya, udah Kak Ut ya. sesimpel itu kok, sesimpel itu nggak usah dipikir jelimet. Ini ada, tadi saya sempat baca ada 2 orang yang bilang kalau kartunya hilang dan aksesnya lupa. Jadi dia lupa username sama passwordnya Kak. Itu gimana tuh Kak? Harus kemana mereka pergi? Lo ini ada di kesei.official loh ya, bisa DM gitu misalnya. Nah, sebenarnya gini, kalau soal kartu hilang, tadi kan kartu nggak kalau misalnya dia investor lama sebelum tahun 2019 pasti dia dicetakin kartu. Kalau kartunya hilang ya udah nggak apa-apa kok. Sekarang juga udah bentuk digital gitu karena memang dari kartu itu kalau misalnya kartu hilang tuh beda kalau kayak kartu ATM gitu karena ada chip segala macem gitu kan. Tapi kalau kartu akses sebenarnya dulu spiritnya adalah untuk memberi informasi si SID-nya kita tuh berapa gitu. Jadi kalau misalnya hilang, orang yang nemu aja bingung, ini apa ya? Dia juga nggak paham gitu kan. Pokoknya kalau bukan warga pasar modal, nemu itu juga nggak paham gitu. Jadi jangan khawatir juga gitu, karena memang misalnya pun dia mau login ke akses juga nggak bisa kan, secara user ID dan passwordnya juga yang bersangkutan sendiri yang pegang gitu. Nah, kalau ceritanya lupa nih, ada dua kategori nih. Misalnya dia sudah pernah login ke yang dulu yang loginnya atau registrasinya pakai kartu dan PIN. Kalau dia lupa, dia harus hubungin KSE ini untuk lakukan reset user. Jadi bisa lewat DM-in IG, nggak apa-apa, atau nanti email ke KSEI atau telepon ke KSEI juga bisa. Gampang banget kok, udah buka ada call centernya juga, ada helpdesk-nya juga. Terus kalau misalnya
kan tadi kan ada upgrade sistem atau mekanisme registrasi kan. Kalau sebelumnya pakai pakai kartu dan PIN, kalau yang setelah nggak dicetak lagi setelah tahun 2019 ini, itu kan apa namanya, registrasinya kan tinggal nama, nomor KTP, nomor handphone, dan alamat email. Nah, kalau misalnya lupa, kalau udah kan setelah registrasi itu kan nanti dia akan buka buat password kan, dia akan buat password. Nah, kalau misalnya passwordnya lupa, di situ ada menu forgot password atau lupa password. Nah, itu bisa dimanfaatkan menu itu. Gitu. Jadi ada 2 kategori ya, pemakai aplikasi versi lama dan yang baru. Gitu. Kalau lupa ya tadi, kalau yang lama ya harus hubungin KSI ya. Belum bisa mandiri risetnya. Oke, itu ya buat teman-teman yang lupa dan bingung mau ngapain, kalau nggak bisa forgot password, hubungin KSI. Ngadu aja, nggak apa-apa, ngadu, dibantu kok pasti. Kita seneng kok denger aduan atau curhatan gitu. Asal jangan dimarah-marahin ya. Nah, ini pertanyaannya yang mungkin ditunggu-tunggu juga. Kapan sih KSEI nge-link sama Santara? Nge-link full nih. Oh, sebenarnya kan ini sih kan udah tanda tangan perjanjian kan kemarin si Kesei dan Santara kan. Tinggal aja nanti si penerbit yang dari Santara ini melakukan perjanjian atau pendaftaran ke KSEI. Udah itu aja sih. Oke. Cuman belum kan ini penerbitnya ada apa namanya? Itu teman-teman, jadi ditunggu aja ya. Iya, ditunggu aja. Ditunggu aja, nggak lama, bentar lagi. Iya, yang penting sebelum kita berinvestasi kita tuh harus kenal pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi memang benar banget Santara membuat sesi ini supaya si investor yang akan membeli equity crowdfunding atau urun dana ini mulai aware gitu loh pihak-pihak yang berkaitan dengan investasinya nanti gitu. Jadi kita jangan sampai berinvestasi di tempat yang salah atau di produk yang salah gitu. Jadi teman-teman harus aware ya dengan produknya, dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Oke. Ini ada yang tanya nih Kak dari @arius_mamba. Jika seseorang punya SID dan dia meninggal dan belum sempat memberitahu ahli waris atau tidak punya ahli waris, sahamnya lari kemana? Nggak punya ahli waris. Nah sebenarnya waktu buka akun itu kan ada kayak kolom atau isian ahli warisnya kan. Nah misalnya nih si empunya saham atau ECF ini belum sempet kasih tahu lah ya. Ya gimana ya caranya ya, si Santara juga bakalan nggak tahu kalau dia meninggal gitu misalnya gitu ya. Bener. Agak susah nih pertanyaannya ya. Kali pertanyaannya lebih kalau misalnya dia ini deh punya sahamnya yang di Bursa Efek Kak. Nah sama sih kalau misalnya di Bursa Efek ya kalau perusahaan efek tempat dia menjadi nasabah kan nggak tahu kan kalau dia itu meninggal gitu maksudnya. Ya kalau misalnya dia punya saham ya tetap stay di situ aja sampai suatu hari nanti misalnya nih ada anaknya atau apa nemu financial statement atau apa terkait dengan sahamnya baru ngeklaim gitu. Nah, kalau misalnya kalau nggak ada laporan kalau si pemegang saham ini meninggal kan juga mereka nggak tahu gitu kan. Iya benar. Iya karena kan benar. Saham tidak dibawa mati. Iya. Saham tidak dibawa mati teman-teman. Jadi saya juga bingung nih. Jadi ini case baru nih ya, pertanyaan ini cukup Iya. Terus jadi krik-krik. Iya. Bentar ya, apa ya? Jawaban saya harus jawab apa? Jadi kadang memang kalau kita misalnya punya saham atau punya rekening itu
nggak ada orang tahu gitu kan. Bahkan Iya, kita mau bener-bener. cerita ke temen aja enggak gitu, ntar dikiranya ria atau sombong, wah punya apa gitu kan. Punya saham nih saya nih, bisa efek nih kan, nih Punya portofolio efeknya saya banyak, nih. iya. Banyak nih gitu kan, tapi Iya, ya iya, kadang iya. kayak gitu kan, cuman ya makanya itu waktu pembukaan rekening itu ada si isian yang apa namanya ahli warisnya Ahli siapa. waris. Cuman sebenarnya saham ini tuh bisa kok diwariskan atau dihadiahkan atau di apa bahkan sekarang wakaf saham juga ada gitu. Jadi bener-bener yang saham itu segampang itu kok untuk dipindahkan gitu, asalkan ada Oh. underlying dokumennya. Kalau misalnya Bener, tadi bener, bener. emang udah meninggal, ya berarti si ahli warisnya ini dapat membuktikan dengan surat ahli warisnya kan, supaya nanti sahamnya bisa dipindahin, atau si ahli warisnya ini mau dijual aja deh, saya mau dapat uangnya gitu misalnya, itu juga bisa nanti apa namanya dimasukin ke si ahli waris gitu. Tapi Jadi tetap ya sebenarnya kita nggak tahu loh kalau si nasabah ini meninggal tanpa ada iya, iya, iya. laporan. Ini ada yang ngomong berarti kalau meninggal anggota keluarga yang harus mencari ke BI ya buat klaim. Kok saya ketawa ya? Tapi bagus ini pertanyaannya bagus Iya, ini. pertanyaannya bagus, Visioner ini kreatif. pertanyaannya. Out of the box gitu. Out of the box. Penting ini penting. Iya penting, iya betul. Oke. Ini ada yang ngomong, Kak, ini yang di atas namanya siapa biar aku masukkan ke ahli waris. Iya, aku Bisa juga mau aja loh nih. jadi ahli waris loh. Bisa aja nih. Nah, Oke, tapi ini Kak. sebenarnya ada tren juga loh, apa namanya, kalau antar temen itu ngado ulang tahun tuh pakai saham. Kalau misalnya beliin apa namanya parfum, tas, sepatu, kayaknya udah banget gitu ya. Atau mungkin nanti si equity crowdfunding juga bisa tuh hadiahin temennya Iya. sahamnya Atau ini Kak, Sopak Mas Min kawin. gitu. Mas kawin nih. Iya, bisa, bener banget. Cakep tuh, Mas Iya. kawin nih ya. Saham. Itu udah jadi viral loh. Viral gitu ya. Beda daripada yang lain lah ya. Iya. Oke. Kak, kayaknya kita udah mau selesai nih ya waktu kita live. Iya nih, daripada kita diputusin sepihak nih sama IG ya. Iya bener banget, suka kayak gitu nih Ge, emang gak suka Iya. liat kita seneng-seneng tuh. Nah, Karut mungkin punya ini apa pesan-pesan buat pengguna Santara, teman-teman di sini dan juga teman-teman yang aktif berinvestasi lainnya di luar sana. Adakah pesan-pesan gitu Kak dari Karut? Oke, sebenarnya sih pesannya adalah teman-teman tuh sebelum berinvestasi harus tahu nih pihak-pihak mana yang berkaitan dengan investasinya kita gitu ya. Terus kita harus bisa memastikan dan kita juga harus turut andil dalam melakukan pengecekan atau monitoring investasi yang kita lakukan. Jangan sampai Iya. kita investasi terus kita biarin gitu aja gitu. Harus dilakukan pengecekan juga, monitoring yang sebenarnya fasilitasnya udah ada nih, tinggal registrasi dan login aja gitu di fasilitas akses. Karena kenapa ya? Karena memang tadi semua itu udah tersentralisasi sebagai LPP, semua disimpannya di KSEI. Ibaratnya KSEI itu adalah gudang dan teman-teman udah punya kayak safe deposit box di situ masing-masing, rekening masing-masing. Teman-teman udah tinggal ngeliat kalau misalnya rekeningnya isinya apa aja nih, itu bisa lewat si fasilitas akses. Jadi nggak apa-apa mau apa namanya monitoringnya nggak tiap hari, nggak apa-apa, yang penting asalkan habis beli ya harus dipastiin udah di rekeningnya, udah masuk ke rekeningnya gitu. Oke, Itu terima kasih aja. banyak Karut atas Sama-sama. sharing-sharingnya di sore hari ini. Seru banget, insightful banget ya. Ini Sama-sama. membuka mata teman-teman semua di sini lah. Saya juga jadi tahu gitu tentang KSEI dan sangat cukup bisa dimengerti gitu Kak. Sangat bisa dimengerti. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang KSEI, itu juga bisa. Makanya follow ya, kesei.official. Di situ ada Mimin kok. Halal ya. Iya. Standby Follow nih. meskipun iya, meskipun ini atau WFH. sini? Meskipun WFH tetap kok ada yang standby apa namanya di IG KSEI gitu.
Oke, jadi teman-teman semua yang mau tahu informasi soal KSTI, mau tanya-tanya bisa langsung aja ke Instagramnya KSTI Official dan bisa download aplikasinya akses KSTI di Play Store, Ya, App Store ya Kak ya. ya, betul, Bener betul. banget. Oke Kak Ruth, thank you so much atas waktunya sore ini. Thank you, thank you, thank Sama-sama. you. Semoga selalu lancar semuanya ya. Semoga Amin, sehat-sehat selalu. sehat ya, semoga sehat selalu. Amin, amin. So, thank you so much Kak Ruth. Saya end discussion-nya ya Kak ya. Ya, bye-bye. Bye-bye, dadah Kak, see you. Teman-teman semuanya, hai, terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton live Santara sharing session bersama Kak Ruth Yendras dari KSTI Official. Tadi semua sudah dituturkan ya soal KSTI, soal SID, terutama sama teman-teman semuanya itu jadi concern utama sih, karena banyak dari sini pasti yang pengen limitnya kebuka, ya kan? Jadi ditunggu aja ya, ditunggu aja. Ntar teman-teman bisa langsung otomatis punya SID lewat Santara gitu. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah berkontribusi, nanya-nanya banyak di sini. Thank you so much semuanya. Mungkin dan di sini juga tadi banyak yang nanya kapan nih penerbit baru datang, kapan penerbit baru datang. Tenang aja, sebentar lagi akan ada penerbit baru banyak, jadi ditunggu aja. Siap-siap isi saldo depositnya ya, isi aja saldo depositnya, aman ada di Santara, oke? Download aplikasi Santara, bikin akun di Santara. Yang belum download, download di Play Store dan App Store. Ada semua di sana gitu. Dan teman-teman semua yang baru nonton atau baru sempat nonton setengah, nggak apa-apa, nanti bisa diulang lagi di Instagram selama 24 jam dan juga bisa dilihat lagi siaran ulangnya di YouTube Santara dan juga di aplikasi Santara. Oke. So, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di sharing session nanti lagi di bulan ini, akan ada banyak tokoh-tokoh keren yang bakal sharing-sharing seputar edukasi dan hal-hal keren lainnya lah, pokoknya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Nanti saya Nadina Gisni pamit undur diri. Semoga semuanya selalu sehat dan selamat sore.